Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni nushiduka wa nushidu hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ini merupakan pertemuan kita yang ke-31, membahas tentang wa'dul haq, dan dipasti dari Allah. Dan ini merupakan sebuah nikmat sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal saleh hanya karena nikmat Allah lah. Hanya karena dengan kasih sayang Allah lah makanya kita bisa tatimmus shalihat, dapat melangkahkan kaki kita berkumpul dan beriktikaf di pagi yang berbahagia ini. Kalaulah bukan karena pemberian dari Allah, maka mungkin kita akan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, tidak melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Waktu pagi merupakan di antara waktu yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita semuanya, dan doa itu harus kita istijabahkan dengan kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Rasul berdoa kepada kita, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi harinya. Semoga jemaah yang berhadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang didoakan oleh Nabi Muhammad untuk keberkahan paginya dan keberkahan hari-harinya. Allahumma amin. Pada fase pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang kejadian yang dahsyat atau disebut juga dengan haul mutlaq. Haul mutlaq itu sebagian orang menganggap sebuah kejadian saja. Padahal kalau kita ingin melihat lebih detail di dalam Al-Quran, kejadian yang dahsyat itu terdiri dari beberapa fase. Selama ini kita sering menyamakan antara sa'ah, kiamat, dan akhirah. Para ulama itu membedakan antara sa'ah, qiyamah, dan akhirah. Namun ada sebagian yang lain, mereka itu hanya menggolongkan kehidupan setelah kematian itu, masa-masa akhir kehidupan ini, itu dinamakan dengan kiamat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dinamakan dengan sa'ah itu adalah intaha al-qaumiyah, al-umrul qaum. Umur alam semesta ini berakhir, itu dinamakan dengan sa'ah. Sedangkan qiyamah itu adalah al-bi'fah, dibangkitkan semua makhluk, manusia, jin, itu dinamakan dengan qiyamah. Sedangkan akhirah itu adalah proses setelah kebangkitan. Kalau kita menceritakan pada pertemuan Senin yang lalu, kita menceritakan bagaimana tiupan sangkakala pertama itu dinamakan dengan sa'ah. Tiupan sangkakala kedua, tiupan sangkakala pertama itu mematikan semua makhluk yang ada di atas muka bumi dan jagat raya. Ini yang membuat Rasul
di waktu malam hari itu dadanya itu gemuruh bagaikan air yang sedang bahasa Aceh ya, air yang mendidih. Begitulah dada Rasul bergejolak. Dan itu ditanyakan oleh Aisyah, kenapa engkau begitu gelisah? Dan hadisnya sudah kita bacakan pada Senin yang lalu. Tiupan sangkakala pertama itu semua memusnahkan, dan diibaratkan dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah melihat malaikat Israfil meniupkan mulutnya di trompet, dan trompet itulah yang dinamakan dengan alam semesta. Kenapa? Karena dibuktikan dari sebuah foto teleskop Hubble bahwasanya alam semesta itu berbentuk bagaikan trompet. Semua mati. Tiupan sangkakala kedua itu semua yang mati itu bangkit kembali. Itu insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di sini apa yang dikatakan, yang ingin dipesan oleh Allah kepada kita semuanya, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu lemahnya kita, hanya dengan sekali tiupan trompet sangkakala mati. Dan begitu lemahnya kita, hanya dengan sekali tiupan trompet sangkakala yang kedua, semua bangkit dan hidup kembali. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan dari diri kita hari ini. Kalaupun itu ada prestasi yang kita raih, kalaupun ada kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita, tidak ada satupun yang perlu kita banggakan. Kenapa? Karena hanya dengan sekali tiupan semua yang hidup itu akan mati, dan dengan sekali tiupan semua yang mati bisa bangkit kembali. Begitulah kuasa Allah. Nah, pada subuh ini kita akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain. Barang siapa yang kepingin melihat tentang kondisi hari kiamat, ra'yal 'ain, dengan pandangan mata kepala, falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat. Ini surat At-Takwir. Kalau kepingin melihat bagaimana kondisi hari akhirat dengan mata kepala, ya, maka bacalah surat At-Takwir. Wa idzas samaa'u fatarat, baca juga surat wa idzas samaa'u fatarat. Ini adalah surat Al-Infitar. Wa idzas samaa'u syaqqat, dan bacalah surat Al-Insyiqaq. Hakadha rawahu Tirmizi. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada 3 surat kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi hari akhirat, dan ini harus dibaca, dan itu akan tervisual dengan mata kepala. Kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwasanya kalau seandainya aku mempunyai dunia beserta seluruh isinya, maka aku akan kunafkahi semuanya untuk tidak berat menyaksikan kondisi ini. Ini yang dikatakan oleh kira-kira jamaah yang dirahmati Allah mengetahui tidak berapa jumlah sedekah yang diberikan oleh para sahabatnya. Utsman bin Affan dalam hal bersedekah, beliau itu bersedekah dihitung oleh para sahabat 440 miliar dengan uang kita 220.000 dinar.
Itu sedekah Utsman. Makanya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Wa'dul Haq itu kita ceritakan bahwasanya para sahabat itu spirit mereka untuk berbuat kebaikan itu tidak ada dibandingkan apa-apa dengan kita hari ini. Tidak ada yang bisa kita bandingkan. Sahwah Islamiyah mereka itu, spirit mereka itu dalam membela agama Allah ini sungguh luar biasa. Ada yang sampai-sampai mereka itu menangisi. Kenapa? Karena di saat diajak oleh Rasul untuk berjihad tidak punya apa-apa. Melingling imata, raw imata. Kenapa? Mau berjihad tidak bisa, disuruh pulang sama Rasul, pulang saja. Ada yang di antara sahabat itu karena berkhidmat kepada agama Allah dan kepada Rasul pingsan. Kenapa? Karena kelaparan. Siapa yang hari ini kita pernah pingsan karena lapar? Tidak ada. Abu Hurairah yang paling banyak kita bacakan hadisnya itu pingsan karena lapar. Orang menyangka, para sahabat yang lain semua menyangka bahwasanya Abu Hurairah itu kena penyakit ayan. Nah, apakah engkau sakit Abu Hurairah? Tidak. Aku lapar, makanya aku pingsan. Hari ini siapa di antara kita yang pernah pingsan membela agama Allah? Pingsan kita karena kita membela agama Allah. Karena kelelahan, capek sekali misalnya ceramah. Ya. Tiba-tiba pingsan. Ustaz di atas mimbar, ada minuman dikasih, amplop dikasih pulang, paling enak. Ya, tidak seperti para sahabat terdahulu. Nah, mari sama-sama kita membacakan ayat 4 ayat tentang kondisi hari akhirat yang digambarkan dalam surat Takwir. Yang pertama sekali Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulung. Kawara bahasa Arab itu adalah kawaral imamah. Seseorang itu melipat. Misalnya saya pakai peci, kan ada imamah itu kain rida ya. Itu dilipat, digulung seperti ini. Itu pemahaman kuwirat. Hari ini berapa banyak di antara kita di saat kita melihat matahari ya, dan masih merasakan sinarnya terbayang dengan ayatnya. Karena ini akan terjadi. Dan kita sudah menceritakan pada pertemuan yang lalu, bahasa Arab sesuatu yang diungkapkan ya, dalam bentuk fi'il madhi, past tense ya, itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Padahal matahari digulung itu akan terjadi. Ini ingin menunjukkan kepada kita semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, apakah kita ragu dengan kejadian yang sudah pernah terjadi? Tidak. Karena itu sudah terjadi. Tidak perlu ragu. Begitulah gulungan ini akan terjadi. Ya, tapi diibaratkan dengan ungkapan fi'il madhi. Bayangkan. Sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah mempertanyakan apa betul bahwasanya nanti matahari akan digulung? Tidak. Pasti akan digulung. Oleh sebab itu, para ulama arkeolog, orang yang mempelajari tentang alam semesta ini, mereka mengatakan bahwasanya matahari itu akan meredup pada saat kiamat itu datang, dan itu sudah kita jelaskan pada tanda kiamat besar, Sa'atul Kubra. Kalau tidak salah saya bulan Ramadan ya kita bahas masalah itu. Apa di antara tanda kiamat besar? Matahari keluar dari barat. Ya, selama ini matahari keluar dari sana.
begitu kita subuh ini misalnya ya, itu tidak lagi melihat matahari keluar, bingung semuanya. Dan rasa itu tidak diketahui kecuali oleh mereka-mereka yang qiyamul lail, bahwasanya inilah kiamat. Nah, sehingga apa? Matahari tidak ada lagi cahaya, dan ini bisa dijelaskan secara ilmu bumi. Kenapa tidak bisa lagi ada cahaya? Dan pada saat itulah tatanan kehidupan manusia akan hancur. Setelah proses fase kiamat, tanda kiamat besar, dan itu sudah pernah kita jelaskan. Dan pada apa yang terjadi hari ini? Kalau seandainya matahari itu dekat dengan bumi itu 1/1 senti saja, maka itu tidak akan ada kehidupan di atas muka bumi ini. Ya. Dan itulah ungkapan, nanti kita akan bahas kenapa penggunaan bahasa Arab itu ya, menggunakan kata-kata sambungnya itu ya, itu menggunakan kadang-kadang pakai kata-kata fa atau pakai summa. Itu ada konteksnya dan ada maknanya. Insya Allah nanti di saat kita menjelaskan fase tanda kiamat kedua ya, dalam surat Yasin, itu kita akan bahas kenapa di situ digunakan fa dan disambung dengan idza, dan kenapa kalau seandainya nanti dipakai summa, bagaimana konteks bahasa Arabnya. Sehingga apa? Kalau seandainya kita mengetahui seperti ini apa isi Al-Quran, kita akan meneteskan air mata dan sungguh benar apa yang disampaikan oleh Allah. Inilah perlu kita belajar, mempersiapkan diri kita supaya apa? Supaya di sisa umur kita ini kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah dan kepada Rasul, dan kita bisa memberikan sesuatu pembelaan terhadap agama Allah. Ini sebenarnya target kita. Di dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syamsu wal qamaru yukawwirani yaumal qiyamah. Matahari dengan bulan yukawwirani, menggulung ya, mereka itu disatu padukan. Ini kondisi matahari dan bulan pada saat hari kiamat itu semuanya diantuk. Sehingga apa? Sehingga tidak lagi ada cahaya, dan kehidupan itu sudah sangat mengerikan. Wa idzan nujumun qadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Hari ini yang kita lihat di angkasa yang begitu indah itu adalah di dalam bahasa Inggris disebut dengan star. Satu bintang itu terdiri dari 300 miliar matahari. Satu bintang yang nampak di kejauhan itu sangat kecil. Diprediksikan oleh para ilmuwan, satu bintang itu terdiri dari 300 miliar matahari. 300 miliar. Matahari kita itu, jarak antara kita dengan matahari itu 150 juta kilometer. Dan lebih dari 100 kali besar matahari jika dibandingkan dengan bumi. Begitu ditiup sangkakala, nah, semua tatanan yang dalam bentuk trompet itu semuanya kacau balau. Maka itu yang dikatakan wa idzan nujumun qadarat. Dan apabila bintang-bintang itu mulai berjatuhan, hancur sehancur-hancurnya bumi ini. Hari ini jatuh bom saja itu orang sudah luntuh lalang. Apalagi satu meteor itu menghantam bumi itu, maka akan memporak-poranda. Satu meteor ini diibaratkan dengan dalam ayat Al-Quran ini adalah wa idzan nujum. Ya. Ayat berikutnya Allah menjelaskan kepada kita tentang suasana hari kiamat itu adalah
wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Apa yang membuat bumi ini bertahan? Dikarenakan ada pasaknya. Kalau kita meneliti dan membaca sejarah bumi, dulu bumi itu cuma satu. Disebut juga dengan pusat bumi itu adalah Qura. Di mana pusat bumi itu? Makkah. Sehingga Makkah disebutkan sebagai Ummul Qura. Jadi salah ketetapan waktu dunia itu menggunakan waktu Inggris. Itu salah total. Tapi waktu dunia itu, karena yang paling cocok itu adalah Mekah. Pusat bumi itu ya Mekah, porosnya. Sehingga apa? Sehingga dalam beberapa hadis dikatakan bahwasanya kalau seandainya tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah, maka itu akan cepat terjadinya proses kiamat. Kenapa? Karena tawaf itu menghasilkan tenaga elektromagnetik. Ini secara keilmuan. Tawaf itu, Ka'bah itu merupakan pusat energi bumi. Maka kalau seandainya orang yang tawaf itu sudah tidak ada lagi di Ka'bah, maka itu tidak akan menghasilkan pusat energi. Bayangkan hari itu. Nah, yang kita ingin ceritakan, gunung-gunung ini sebagai pasaknya. Sehingga beberapa kali terjadi gempa dunia itu akan memisahkan, sehingga menjadi benua itu ada sekitar 7 benua. Itu dikarenakan karena ada gempa. Dan gunung itu tidak hanya dilihat yang ada di atas, ada juga gunung yang di bawah. Nah, terjadilah gempa, maka pada saat itu bergeser lempengan bumi, terjadilah benua. Dan ingin kita ceritakan di sini bahwasanya pusat benua itu, ibunya benua itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Nah, pada hari, kalau Bapak Ibu pernah melihat gunung-gunung di Arab itu yang begitu kokoh dan mereka tidak pernah ada gempa di sana, pada hari itu gunung itu jalan lenyap, ipupa lagi ipupa gapuh. Coba hari ini bayangkan, ambil kapas, ditiup seperti itu. Seperti itulah gunung terbang. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Go ya. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi itu digoncang. Goncangan rujjatil ardu rajja itu ya seperti orang gerok-gerok ludu. Seperti wabusatil jibalu bassa. Pada saat itu fakanat haba'an mumbassa. Pada saat itu gunung itu seperti kapas yang kita melihat nanti ada orang yang melihat hari itu gunung itu terbang. Ini suasana kiamat. Dahsyat sekali. Nah, maka kejadian yang dahsyat ini tidak akan bisa menyelamatkan kita kalau seandainya kita tidak pernah mempersiapkan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah. Ini kesempatan, tanda Allah masih sayang kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita di setiap waktu untuk membesarkan dan mengagungkan dan mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan seperti ini. Ada di antara saudara kita, di saat kita mengajak mereka ke masjid, tidak mau. Di saat kita minta, kita ajak untuk menutup aurat, tidak mau. Sungguh miris. Malam minggu kemarin saya diajak ada datang tamu, diajak duduk di salah satu kafe. Anak perempuan, Bu, main kartu. Gimana rasanya? Anak perempuan itu duduk di kafe
main kartu. Maji. Ya sih. Kemana ayahnya? Kemana ibunya? Kenapa anaknya tidak pulang malam itu tidak ditanyakan? Apa yang harus kita persiapkan nanti di saat kita meninggal? Apakah kita tidak terbayang ayat yang kita bacakan itu? Di saat gunung-gunung itu berhamparan, terbang bagaikan kapas, apa yang harus kita jawab nanti? Amal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi suasana yang paling dahsyat? Ayat yang keempat, Allah menggambarkan dengan sebuah kecintaan manusia terhadap barang yang paling mereka sukai. Orang-orang Arab itu paling senang sama onta betina. Beda sama orang Aceh. Kalau lembu punya lembu inang, hai blow mang. Ya, harus lembu apa? Tapi orang Arab itu paling senang sama onta betinanya, dan itu digambarkan, diibaratkan oleh Allah, wa idzal isyaru uttilah. Dan apabila unta-unta betina, isyar itu berasal dari kata asyarah, unta yang berumur 10 bulan, mengandung 10 bulan, isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting 10 bulan itu ditinggalkan, dan itu tidak pernah terjadi. Kondisi orang Arab itu mereka paling suka dengan onta yang sedang bunting, terlebih buntingnya itu sudah 10 bulan. Kalau misalnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu mereka memperhatikan terus-terusan. Ya kalali, pajan lahi, ya, pajan ceh, seperti itu ditengoki. Memang ayat ini menggambarkan tentang unta, tetapi maknanya itu bisa dipakai untuk semua lini. Apapun yang kita cintai, baik itu rekening kita yang berada simpanan di dalam bank, ya, tiada buka rekening pedut na saldo nam tamah urone. Ini yang dinamakan dengan isyar, ya. Unta betina yang sedang bunting. Apa yang paling sering kita lihat? HP, ya, ada kalian lihat HP. Ini namanya isyar. Kecintaan kita terhadap material, apapun yang kita peruntukkan dan mempunyai dedikasi yang lebih, itu yang dinamakan dengan isyar. Pada saat hari kiamat itu terjadi, maka kita akan meninggalkan semuanya itu. Ada mobil, mudah rezeki misalnya, ada mobil Hummer, ya, ada mobil Alfa. Sebentar dilap misalnya, ya du'li lah motor, walaupun hanya aja anak pusing. Itu namanya isyaratul. Nah, pada saat kiamat terjadi, nggak sempat lagi mikir Lamborghini, kalau misalnya Jaguar, nggak sempat lagi mikir Harley, karena isyar itu sudah tidak terpikirkan lagi. Yang terpikir hanya bagaimana menyelamatkan diri kita. Maka di saat kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempersiapkan bekal agar hal seperti ini tidak terjadi kepada kita, bayangkan, ini diantara indahnya diutus Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita bukan lahir dalam keadaan Islam, sungguh kita tidak tahu mempersiapkan ini. Kalau seandainya kita terlahir bukan dalam keadaan Islam, ataupun tidak diberikan hidayah oleh Allah, sungguh basyirah ini, kabar ini tidak akan kita ketahui. Namun Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bagaimana kita harus mempersiapkan kehidupan yang nanti itu sangat-sangat dahsyat pemandangannya, suasana yang sangat sungguh luar biasa. Ini adalah kesempatan bagi kita semua. Jadikan setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sebagai amal baik kita, sebagai pengabdian diri kita kepada agama Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.